Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara seorang Kristen? Atau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Banyak di antara kita mengaku bahwa saya sebagai seorang Kristen, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan saya sudah dibaptiskan. Tetapi apakah semua terlihat dalam kehidupan kita? Cara hidup kita, cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, dalam cara kita bekerja dan bertindak. Kita selalu berusaha untuk menyampaikan kabar baik ke banyak orang. Kita selalu berusaha untuk menyampaikan Injil kebenaran kepada orang lain. Tetapi banyak juga orang lain yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan, kemungkinan besar karena tingkah laku kita, karena karakter kita, karena ucapan kita, karena gaya hidup kita, orang lain justru menjauh daripada Yesus. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena dalam kehidupan kita, apa yang kita bawa? Apakah kita membawa kematian Yesus dalam diri kita? Atau kita membawa hidup dunia ini dalam diri kita? Saudara, banyak orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus karena kehidupan kita, karena tingkah laku kita. Justru karena kita membawa hidup dunia ini dalam diri kita, membawa cita rasa dunia ini dalam kehidupan kita, membawa gaya hidup kita sesuai dengan gaya dunia ini. Dunia zaman modern saat ini, dunia yang begitu pesat pertumbuhan teknologinya, justru kita membawa kehidupan ini semua dalam kehidupan ini. Karakter kita tidak mencerminkan karakter Yesus. Pikiran kita, perkataan kita justru menyakiti orang lain, mencemooh orang lain, merendahkan orang lain. Perbuatan kita tidak mencerminkan apa yang Tuhan Yesus lakukan di muka bumi ini. Bahkan orang lain tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, lihat, orang Kristen aja seperti itu. Lihat jahatnya mulutnya. Itu loh orang Kristen, mulutnya kemana-mana selalu gosip, selalu ngomongin orang. Tidak bisa tidak ngomongin orang. Ketemu dengan yang lainnya, ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu, ngerumpi, ngomongin tetangganya, ngomongin orang lain, ngomongin kejelekannya. Bapak-bapak bertemu dengan bapak-bapak, apa yang dibicarakannya tidak baik, membicarakan yang lainnya, membicarakan hal yang tidak benar. Semua gaya hidup dibawa, bahkan kesombongan, kearoganan. Dia bahkan bisa menjelekkan orang lain, bahkan bisa menginjak-injak anak buah. Di mana kita membawa kematian Yesus? Ketika kita punya anak buah, kita punya pelayan atau punya pembantu di rumah kita, apa yang kita lakukan sama dia? Adakah kita menyaksikan kematian Yesus dalam diri kita kepada dia? Atau justru kita menyaksikan kepada pelayan kita atau pembantu kita suatu kehidupan dunia ini yang kita bawa? Saudara, berbicara kematian Yesus ada bagaimana berbicara penderitaan bersama dengan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami kematian dalam kehidupan ini, dan kita membawa kematian dalam kehidupan kita. Kita rela memberi diri, hidup kita setiap saat untuk dimatikan. Kita rela untuk menderita bersama-sama dengan Yesus. Kita rela menderita. Kita rela disakiti. Kita rela disiksa dari siksaan-siksaan duniawi ini, dari semua keinginan-keinginan daging kita. Kehidupan kita sejak kecil sampai dewasa, kita selalu membawa kehidupan dunia ini. Cita rasa kita yang kita kecap dalam kehidupan ini, cita rasa dunia. Saudara, tanpa kita sadari, kegelapan menggiring kehidupan kita. Kalau kita terus menikmati cita rasa duniawi ini, kalau kita terus membawa hidup dunia ini di dalam kehidupan kita, sebenarnya kegelapan atau iblis ini sedang membawa kita dan menggiring kita kepada api yang kekal. Iblis berkata mungkin ya, biarkan saja dia ke gereja, biarkan saja dia menyumbang. Tetapi biarlah, asal hidupnya membawa hidup dunia ini, asal hidupnya selalu menikmati cita rasa dunia ini. Kalau kita mau membawa kematian Yesus, justru kita menanggalkan semua ini. Tidak mudah, berat, sakit. Kita harus menanggalkan cita rasa ini. Kita tidak lagi membawa kehidupan duniawi ini yang membuat kita digiring kepada api yang kekal. Tetapi kita sengaja mematikan diri kita, membawa kematian Yesus dalam diri kita, sehingga kita rela untuk mengalami penderitaan bersama dengan Kristus, yang akhirnya ketika kita masuk pada kekekalan,
kita dimuliakan bersama dengan Kristus. Saudara, butuh perjuangan, butuh ketekunan, butuh kerja keras, bahkan butuh kerelaan untuk kita menjalani segala penderitaan. Supaya kita bisa dibentuk, kita bisa membawa kematian Yesus dalam kehidupan kita. Banyak terjadi orang tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia melihat orang lain, ketika dia melihat orang percaya, ketika dia melihat orang Kristen, tidak mencerminkan Yesus dalam dirinya. Karena ketika dia melihat orang Kristen, ketemu orang lain selalu ngegosipin. Ketika di toilet, membahas orang lain, ngejelekin orang lain, dia nggak suka sama si A, dia bahas di toilet, dia jelek-jelekin. Bahkan kalau kita punya barang-barang branded, kita merasa tidak mau disaingin. Kita tidak merasa mau ada orang-orang yang menyamai kita. Kita merasa harus lebih hebat dari mereka. Kita merasa harus lebih luar biasa. Lihat, berapa banyak dari kita mungkin datang ke gereja membawa barang branded, membawa tas yang bermerek. Mungkin di sebelah kita ada kursi kosong, tapi kita tidak berikan orang lain untuk duduk. Dan kita berikan hanya untuk tas kita yang branded ini, yang mewah ini, untuk diduduki. Seharusnya kita rela orang lain duduk di sebelahnya, tapi tidak. Kita berikan tas kita yang ditaruh di sana. Kita mementingkan diri kita sendiri. Kita mementingkan hidup kita sendiri. Saudara, inilah gaya hidup. Ketika kita bekerja, kita mengikuti gaya hidup dunia ini. Kita kerja semaunya, kita tidak mau tekun, kita maunya datangnya terlambat, tapi kita mau pulangnya cepat. Bahkan mau terimanya gaji besar, mau terimanya punya penghasilan yang besar. Kalau tidak dikasih naik gaji, marah, menuntut, berdemo. Saudara, apakah ini cita rasa Tuhan? Apakah ini yang dinamakan kematian Yesus? Bukan, saudara. Justru ini gaya hidup dunia ini. Justru ini cara hidup dunia ini yang dibawa dalam kehidupan kita, yang digiring oleh kegelapan supaya kita menikmati semuanya. Iblis akan berkata, biarlah dia ke gereja, dia datang beribadah, tidak masalah. Karena iblis tahu dengan kita datang ke gereja, belum tentu kita diselamatkan. Dengan kita dibaptis, belum tentu kita diselamatkan. Dengan kita percaya kepada Yesus, belum tentu kita diselamatkan. Kalau memang sungguh-sungguh kita percaya, percaya kepada Yesus, sesungguhnya kita harus benar-benar mentaati, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama seperti Abraham, ketika dia percaya kepada Allah, apa yang dia perintahkan, dia percaya dan dia bawa. Ketika dia suruh keluar dari negaranya, dari kotanya, dia percaya dan dia ikuti. Dia tidak tahu akhirnya bagaimana. Ketika dia tidak punya anak, Tuhan katakan bahwa dia akan memiliki anak. Setelah dia punya anak, Tuhan katakan bawa dan sembelih. Dia ikuti dan dia nurut. Imannya ini, kepercayaannya ini membawa dia, sehingga dia rela membawa kematian-kematian dalam dirinya. Dia tidak mementingkan dirinya. Saudara, adakah kita percaya kepada Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya kita tunduk dan kita menuruti apa yang Tuhan inginkan. Bukan kita percaya hanya di mulut, bukan hanya percaya dalam imajinasi. Kita hanya berkata, aku percaya kepada Yesus. Tetapi gaya hidup kita, cara hidup kita tidak percaya kepada Yesus. Kalau saudara percaya kepada Yesus, sesungguhnya kita membawa kematian Yesus dalam diri kita. Sesungguhnya dalam hidup kita, kita mematikan semua cita rasa dunia ini, gaya hidup dunia ini. Yang kita bawa semuanya hanya bagaimana menyenangkan hati Bapa dan menyukakan hati Bapa. Bukan mementingkan diri kita sendiri. Justru kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti tidak akan terhilang. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya, dia akan hidup dalam kepatuhan dan ketertundukan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.